Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya, Ridho Muktiadi. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membahas state management pada aplikasi mobile. Jadi apa itu state ya? Yang digunakan pada aplikasi mobile ya, yang biasanya sih memang digunakan pada semua aplikasi ya. Ini mendukung sekali. Jadi ada istilahnya asinkronus ya, asinkronus di aplikasi, sehingga ketika ada update terbaru ya, ini otomatis yang akan melakukan update itu adalah state ini ya. Jadi kita nggak perlu refresh atau reload ya, otomatis ini akan update sendiri berkala ya tentunya ya. Nah, ini yang dilakukan oleh state management ini. Ada beberapa yang digunakan di web ya, dan ini kita bisa implementasikan dalam bentuk aplikasi mobile ya. Mungkin teman-teman sering mencobainnya di web ya, cuman ya kita akan belajar bersama-sama implementasikan state management ini pada aplikasi mobile ya, khususnya kita menggunakan bahasa pemrograman React Native. Oke teman-teman, untuk langkah awalnya ya, kita akan sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi siapkan projectnya terlebih dahulu ya, teman-teman bisa mempersiapkannya seperti ini ya, menggunakan script ini untuk membuat project baru, atau bisa menggunakan project yang sebelumnya. Kalau saya menggunakan project yang sebelumnya, kalau misalnya di pertemuan yang kemarin teman-teman masih ingat ya, kita sampai ini ya, atau sampai tahap ini ya, kalau ditampilkan seperti ini ya, policy summary yang bisa ditampilkan hanya di perangkat mobile ya. Kalau versi webnya gini, ini agak sulit ya, karena ini memang tidak berfungsi di versi webnya. Oke, nah untuk yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan state ya. Saya akan tetap menggunakan project ini ya. Nanti teman-teman misal mau mengembangkannya nih atau menempelkannya di project teman-teman ya, silahkan ditempelkannya ya, tempelkan saja. Yang perlu teman-teman gunakan secara struktur ini hampir sama ya, sesuai dengan struktur pemrograman aplikasi mobile atau menggunakan React Native pada umumnya ya. Jadi dengan dimodifikasi saja bagian-bagian yang perlu ditambahkan gitu. Oke, kemudian kita mulai dulu di sini ya, state management. Nah, state management itu apa? Ya, di sini state adalah representasi dari data atau status di dalam aplikasi ya. Jadi data tadi yang ditampilkan ke dalam aplikasi, yang itu bisa sebenarnya ditampilkan langsung ya, tapi kita bisa juga menampilkan melalui state ini. State management bertujuan untuk mengelola perubahan state dan bagaimana state tersebut disinkronkan ke seluruh komponen. Jadi tadi yang saya bilang, jadi ketika ada perubahan data dan sebagainya, itu kita bukan secara manual lagi yang untuk menarik data, atau untuk katakanlah kalau misalnya kayak di aplikasi web itu merefresh halaman webnya gitu ya. Jadi otomatis yang akan memperbarui dan akan melakukan sinkronisasi ini adalah state ini. Nah, makanya dibutuhkan adanya state management, karena kalau misalnya semuanya dihubungkan menggunakan state ya tentunya akan membutuhkan result yang besar gitu. Oke. Kemudian untuk pendekatan umum ya yang ada pada state management itu, yang terutama pada React Native, yaitu ada local state ya. Ini yang komponen-komponen yang akan ada pada state, ada pada aplikasi mobile. Nah, kemudian juga ada global state ya, global state yang dibutuhkan oleh beberapa komponen yang secara bersamaan ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menerapkan beberapa library ya, contohnya seperti Redux Saga atau Context API ya. Ini adalah beberapa library yang bisa diimplementasikan ketika teman-teman menggunakan state yang sifatnya global state. Oke, nah kita akan bahas dulu yang pertama, ini adalah Redux ya. Redux adalah library, ada pustaka ya, kalau state yang menyediakan single source of truth. Jadi di sini dia akan menggunakan konsep store, action, dan reducers ya untuk memodifikasi state-nya. Nah, prinsipnya dia single store ya. Jadi semua state disimpan dalam satu tempat. Nah, kemudian di situ juga dia memiliki fungsi untuk create only state ya. Jadi state itu hanya bisa diubah melalui action dan action tertentu. Jadi kalau misalnya hanya ditampilkan ya hanya ditampilkan saja ya, tidak bisa dirubah. Kemudian ada
pure function ya. Di sini reducer adalah fungsi murni yang menentukan perubahan state-nya. Itu reducer itu ya yang nantinya akan dikontrol, dan itu yang akan memberikan fungsi yang utama untuk bisa melakukan perubahan di state tersebut. Kemudian cara kerja dari Redux ini ya, ada store ya, tempat untuk menyimpan semua state. Kemudian ada action, objek yang dideskripsikan perubahan yang ingin dilakukan. Kemudian ada reducer ya, fungsi yang memproses action dan menentukan bagaimana state berubah. Nah ini, jadi kalau tadi Redux itu tempatnya hanya satu, berarti memang ada beberapa bagian ya di dalam state tersebut ya. Store, tempat penyimpanannya, kemudian ada actionnya, objeknya ya, yang akan digunakan untuk memanggil dan untuk segala macam ya. Kemudian nanti ada reducer adalah actionnya atau actionnya ya, action atau functionnya yang akan melakukan perubahan terhadap action atau objek yang sudah dibuat gitu. Nah untuk implementasinya ini di aplikasi mobile ya, pertama kali tetap ya install di npm install Redux ya, Redux. Untuk deskripsinya ada di sini teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menggunakan Redux ya, silakan, ada di sini Redux.js. Nah ini di sini ada ya, ini untuk instalasinya, untuk dan sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan ini ya, mengarah ke sini. Ya, silakan. Nah ini bisa dipelajari di sini ya teman-teman ya. Jika misal mau install terus ada Redux core-nya saja yang mau melakukan diinstalasi ya, silakan bisa dilakukan di sini ya. Ini sudah tersedia di sini ya, termasuk untuk tutorial indexing dan lain sebagainya juga sudah ada di sini. Dihapus saja yang begini. Oke, terus kemudian kalau misal instalasinya sudah, berarti untuk penggunaannya seperti ini ya. Buat store dan hubungan dengan aplikasi ya, ada constore ya, create store, reducer ya, ini yang nantinya menjadi sebuah objek yang akan terhubung ke aplikasi. Oke. Kemudian ada Redux Saga. Redux Saga adalah middleware ya untuk mengelola saving atau set effect ya, seperti pemanggilan API. Nah, menggunakan Sagas ya atau generator function ya di sini ya, untuk menangani asynchronous logic secara lebih efisien gitu. Nah untuk keunggulannya dari Redux Saga ini adalah dia dapat mengelola alur asynchronous ya secara lebih jelas, kemudian mempermudah debugging dan testing. Nah, kita lihat ya cara kerja Redux Saga ya. Ini Saga, kemudian ada fungsi generator yang mendengarkan action dan menjalankan efek atau side effect tadi ya, seperti API call, dan efeknya itu tugas-tugas yang dijalankan di dalam Saga ya, misalnya tag call, tag ya, call dan put ya. Untuk scriptnya seperti ini contohnya. Nah kemudian ada middleware ya, di sini menghubungkan Redux dan Saga ya. Ini untuk script kodenya seperti ini. Nah kemudian kita masuk ke library yang selanjutnya, ada Contact API ya, tuh di sini Contact API dia sebagai fitur bawaan React ya. Sebenarnya ini fitur bawaan ya, jadi bukan library yang terlepas dari React ini ya, yang mengelola global state tanpa memerlukan stack tambahan ya. Jadi seperti Redux ya. Di konteks ini dia menggunakan context provider ya untuk menyediakan state dan use context untuk mengaksesnya. Untuk kelebihannya dia lebih sederhana daripada Redux ya, tidak memerlukan setup kompleks ya. Cuman dia mempunyai kelemahan ya. Kelemahannya di sini ya, dia kurang efisien untuk aplikasi yang
sangat kompleks. Jadi ini hanya aplikasi sederhana ya untuk menjalankan stat yang sederhana juga. Jika aplikasinya kompleks ya, contohnya untuk data yang nanti akan ditampilkan yang di stat itu nanti akan banyak yang untuk proses asinkronusnya ya, berarti itu memang harus melibatkan library yang lain gitu ya. Ini untuk yang sederhana-sederhana saja berarti bisa menggunakan konteks API ini. Untuk contoh penerapannya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah perbandingan antara Redux Saga dan konteks API. Ya, jadi fitur ya, kemudian ada di Redux Saga dan konteks ya, ada setupnya, setup manajemen, penggunaan asinkronus dan skalabilitas. Nah, ini ya yang tinggi itu di Redux dan Redux Saga ya secara skalabilitas. Kalau yang untuk konteks API-nya memang rendah dan medium. Oke. Teman-teman, kita akan coba langsung praktekkan ya. Jadi sebenarnya statnya itu seperti apa ya? Kalau yang kita, teman-teman bisa melihat di sini di React Native ya. Balik lagi ke sini, kemudian kita lihat di stat ya. Nah, kita cari yang stat, teman-teman. Oke, teman-teman masuk ke sini ke reactnative.dev lagi. Nah, kita langsung cari aja di sini stat gitu ya. Enter. Nah, ini nih stat. Kita akan coba jalankan script ini. Jadi kalau stat di sini yang dicontohkan itu adalah dia menampilkan teks ya. Terus teks itu nanti akan berkedip ya sesuai dengan durasi yang disetting ya. Kalau dilihat tampilkan di Androidnya itu ya nanti seperti ini. Nah, dia akan berkedip. Oke, kita akan coba ya. Ini tinggal di copy paste, coba dulu ya teman-teman ya, copy paste aja ke project yang sudah teman-teman buat atau project yang sebelumnya ya, pastekan di sini, kemudian kita save. Ini adalah contoh sederhana ya teman-teman ya. Ini adalah contoh sederhana untuk menjalankan stat ya. Jadi statnya ini berulang ya, loop itu berulang untuk bisa menampilkan sebenarnya ini bukan berkedip ya gitu, sebenarnya berulang untuk menampilkan dalam durasi waktu tertentu. Tampilkan, menghilangkan, tampilkan lagi. Jadi dia akan mengulang. Jadi stat yang dimaksud ini juga bisa berulang. Jadi kalau misalnya stat teman-teman membutuhkan stat yang memang harus diperbarui ya untuk data yang memang harus real time diupdate ya. Contohnya data penjualan ya, mungkin update nih per 5 menit, 1 menit ya, atau berapa menitnya diupdate. Nah, bisa juga melakukan setting konfigurasinya di situ, ngambil data otomatis update dan akan ditampilkan otomatis di aplikasi tersebut gitu. Oke teman-teman, untuk stat management ya, ini ya yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti untuk penjelasan dan detailnya teman-teman bisa melihatnya di modul ya, ada modul praktikumnya, jadi silakan dilihat ya, silakan teman-teman unduh ya. Kemudian teman-teman mau menggunakan modul tersebut, silakan digunakan modul tersebut ya. Mungkin cukup ya untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.